Anda mungkin mengira tubuh Anda adalah sebuah mahakarya masa kini, sebuah mesin biologis canggih yang dirancang khusus untuk kenyamanan hidup abad ke-21. Namun kenyataannya, tubuh Anda jauh lebih hebat dari itu. Ia adalah sebuah kronik hidup yang mencatat segala kejayaan dan penderitaan umat manusia. Mari kita periksa warisan leluhur yang masih Anda bawa setiap hari untuk melihat seberapa kuat darah para penyintas paling tangguh dalam sejarah masih mengalir di dalam diri Anda. 1. Pemeriksaan pergelangan tangan, kekuatan genggaman sang perintis. Mari lakukan tes kecil sekarang. Letakkan telapak tangan Anda di atas meja. Tempelkan jari kelingking ke ibu jari, lalu tekuk sedikit pergelangan tangan ke arah Anda. Apakah Anda melihat sebuah urat yang menonjol di tengah pergelangan tangan? Jika ya, selamat. Anda sedang melihat otot palmaris longus. Palmaris longus. Ini adalah warisan tak ternilai dari para pemburu pengumpul pertama. Urat ini dulunya memberikan kekuatan genggaman luar biasa, membantu leluhur kita berpegangan erat pada tebing terjal untuk mencari perlindungan, atau mengayunkan tombak batu yang berat dalam perburuan liar yang mempertaruhkan nyawa. Ia adalah jangkar bagi sang perintis saat mereka harus melintasi medan paling ekstrim di bumi. Tapi bagi manusia modern yang tinggal di kota-kota beton, ia hampir tidak berguna. Ia tidak membantu Anda mengetik lebih cepat atau memegang setir mobil lebih mantap. Bahkan, dokter bedah seringkali bebas mengambil urat ini untuk dijadikan bahan cadangan saat perlu melakukan rekonstruksi ligamen. Namun, sekitar 10 hingga 15% populasi dunia lahir tanpa urat ini. Jika Anda termasuk di antaranya, tubuh Anda mencerminkan sebuah langkah maju dari evolusi. Alam menyadari bahwa Anda tidak lagi membutuhkan kekuatan fisik kasar untuk bertahan hidup dan secara perlahan menghapus desain pemburu purba tersebut. 2. Pelindung sang pengembara purba. Sekarang, mendekatlah ke cermin dan perhatikan mata Anda baik-baik. Lihatlah sudut terdalam mata Anda, tepat di dekat pangkal hidung. Anda akan melihat lipatan jaringan kecil berwarna merah muda pucat. Dalam dunia medis, ini disebut plika semilunaris. Anda mungkin mengira itu hanyalah detail yang tidak berarti, namun sebenarnya Anda sedang melihat sisa-sisa dari kelopak mata ketiga. Bayangkan tentang para pengembara agung puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak memiliki rumah yang kokoh. Mereka harus berjalan melewati gurun pasir yang penuh badai, padang rumput yang berangin kencang, atau badai salju yang membutakan di zaman es. Lapisan transparan ini dulunya adalah kaca pelindung biologis yang bisa ditarik menutupi bola mata untuk melindungi mata dari debu pasir dan dingin yang menusuk tanpa kehilangan pandangan tajam. Ketika manusia mulai membangun tempat tinggal dan membuat pakaian, sistem pertahanan ini mulai diistirahatkan. Alam dengan segala kecermatannya tidak menghapusnya sepenuhnya, melainkan menggulungnya menjadi lipatan kecil yang tidak berbahaya di sudut mata Anda. Setiap kali Anda berkedip, lipatan merah muda itu masih sedikit bergetar. Itu adalah salam sunyi dari jalur-jalur penuh badai yang pernah dilalui leluhur pengembara Anda. 3. Baju zirah prajurit zaman es. Fakta tentang merinding. Anda sedang mendengarkan musik yang sangat indah, atau Anda sedang melewati lorong yang gelap dan dingin. Tiba-tiba, bintil-bintil kecil muncul di sepanjang lengan Anda. Bulu kuduk berdiri. Kita menyebutnya merinding atau goosebumps dan menganggapnya sebagai luapan emosi. Namun secara biologis, itu adalah insting bertahan hidup heroik yang sedang bangkit. Refleks ini dikendalikan oleh otot arektor pilih kecil di bawah kulit. Mari kembali ke masa lalu, saat prajurit zaman es harus menghadapi dingin yang menusuk tulang. Saat suhu turun, otot-otot ini berkontraksi, membuat bulu halus berdiri untuk memerangkap lapisan udara hangat, menciptakan jaket alami untuk menjaga sisa kehangatan demi bertahan hidup. Dan saat berhadapan dengan binatang buas raksasa di kegelapan malam, berdirinya bulu-bulu ini membuat tubuh leluhur kita terlihat lebih besar dan lebih garang, siap untuk pertempuran hidup dan mati. Hari ini, kita punya jaket hangat dan pemanas ruangan. Namun saat Anda merasa takut atau sangat terharu, bagian otak primitif Anda masih meneriakkan perintah kuno. Pakai baju zirahmu. Buat dirimu terlihat besar. Anda merinding karena di dalam diri Anda, jiwa seorang prajurit liar tidak pernah benar-benar tertidur. 4. Radar penjaga malam, telinga yang tak pernah tidur. Di dunia liar tanpa tembok penghalang, kegelapan adalah wujud dari maut.
Di sekitar daun telinga Anda terdapat sekelompok 3 otot kecil yang disebut otot auricularis, auricular muscles. Ini dulunya adalah sistem radar yang sangat krusial bagi para penjaga malam primitif. Saat suku sedang terlelap di samping api unggun, penjaga malam tidak bisa melihat apa-apa di kegelapan. Sebagai gantinya, telinga mereka bekerja seperti antena, mampu berputar dan bergerak sendiri untuk menentukan arah suara ranting patah atau langkah kaki hewan buas yang mengintai dengan tepat. Hari ini, sebagian besar dari kita telah memutus koneksi dengan kode genetik ini. Kita lebih memilih memutar seluruh kepala berkat bantuan cahaya listrik dan lampu jalan. Namun, masih ada sekitar 10 hingga 20% populasi yang mempertahankan kemampuan untuk membuat telinga mereka bergerak. Jangan terburu-buru tertawa. Itu bukan sekedar trik tubuh yang konyol. Itu adalah kekuatan super primitif yang masih utuh. Mereka memiliki telinga tajam yang sama dengan yang pernah menyelamatkan nyawa tak terhitung jumlahnya di malam-malam gelap zaman prasejarah. 5. Api dan penyintas primitif. Gigi bungsu. Jika ada satu warisan yang membuat manusia modern paling banyak meneteskan air mata dan menghabiskan uang, itu adalah gigi bungsu, third molars. Mengapa alam menyelipkan 4 gigi raksasa di ujung sudut rahang, tempat yang tidak cukup ruang sehingga mereka tumbuh miring dan menyebabkan infeksi? Jawabannya terletak pada titik balik terbesar umat manusia, penemuan api. Sebelum mengenal api, penyintas primitif harus bertahan hidup dengan akar pohon yang liat, kacang-kacangan keras, dan daging mentah. Untuk mengunyahnya, alam menganugerahi mereka rahang yang sangat lebar, dengan gigi geraham ketiga, gigi bungsu, yang berfungsi sebagai mesin penggiling fisik. Namun, ketika api suci dinyalakan, segalanya berubah selamanya. Makanan yang dimasak menjadi lebih lunak dan lebih bergizi. Otak menerima asupan energi yang sangat besar dan mulai berkembang pesat. Saat otak besar berkembang, alam mengecilkan ukuran rahang untuk memberi ruang bagi kecerdasan. Meski begitu, kode genetik yang mengatur jumlah gigi bersifat konservatif. Ia tetap bersikukuh memberi Anda 32 gigi di area rahang yang hanya cukup untuk 28 gigi. Gigi bungsu yang terjepit dan menyakitkan bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah harga suci yang harus dibayar tubuh Anda demi kecerdasan yang luar biasa, menandai momen saat leluhur kita keluar dari kegelapan liar untuk menjadi arsitek peradaban. 6. Jangkar manusia yang berdiri tegak. Tulang ekor. Dan akhirnya, sisa kejayaan terbesar terletak di ujung tulang belakang Anda. Saat Anda masih berupa embrio kecil di minggu keempat, tubuh Anda memiliki struktur memanjang di ujung tulang belakang. Semua makhluk bertulang belakang dimulai dari sebuah rancangan kasar agung yang sama dari alam. Namun tak lama kemudian, sebuah perintah genetik khusus bagi umat manusia dikeluarkan. Struktur itu menyusut, hanya menyisakan sebuah landasan yang terdiri dari 3 hingga 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Itulah tulang ekor atau coccyx. Banyak orang mengira itu tidak berguna. Namun sebenarnya, penyesuaian ini adalah mahakarya alam. Tulang ekor berfungsi sebagai jangkar yang kokoh, sebuah tumpuan mekanis yang sempurna bagi area panggul. Berkat jangkar inilah, manusia yang berdiri tegak, Homo erectus, bisa menegakkan tulang belakang dan mengangkat kepala tinggi-tinggi untuk memandang melintasi padang sabana yang luas. Posisi berdiri tegak membebaskan tangan, memungkinkan kita memegang peralatan, menulis huruf-huruf pertama, dan membangun dunia saat ini. Tulang ekor di punggung Anda bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan jejak kejayaan yang menandai sikap berdiri tegak penuh kebanggaan dari seluruh umat manusia. 7. Para keturunan sang pemenang alam. Tubuh Anda bukan sekedar darah dan daging. Ia adalah museum hidup yang menyimpan pencapaian terbesar dalam sejarah kehidupan. Gigi bungsu yang nyeri, urat di pergelangan tangan, atau rasa merinding yang muncul tanpa sadar. Semua itu bukanlah kesalahan. Itu adalah medali dari perjalanan bertahan hidup yang luar biasa. Anda membawa kekuatan sang pemburu, keberanian sang pengembara, dan api kecerdasan dari sang arsitek peradaban di dalam diri Anda. Anda adalah versi penerus yang sempurna dari leluhur Anda. Jadi, berapa banyak warisan yang Anda miliki di antara semua ini? Apakah urat pergelangan tangan Anda masih ada?
Bisakah Anda menggerakkan telinga Anda seperti seorang penjaga malam sejati? Bagikan cerita tentang tubuh Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu membacanya untuk melihat keajaiban dan keberagaman dari semua penonton. Dan jika Anda ingin terus membedah misteri paling menyeramkan dan luar biasa dari tubuh Anda sendiri, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jika Anda sudah subscribe, selamat datang di rumah.